Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ibadallah ya ma'syaral mu'minin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khuliqal insan dha'ifa. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatin ukhra, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Al-ayat. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah ala binikmatihi tatimmu sholihah. Sadaya puja puji kagungan Allah, kudu lungsurkeun nikmat ka urang sadayana kasayan sampurna. Moal didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala, moal dicatet catatan amal nu sampurna iwati ku nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sadaya puja puji kagungan Allah nu merbang ieu alam jagat raya ku kalimat Rabbun. Niti payun ku simkuring kantos didugikeun sate acan Allah miara ieu alam jagat. Allah nyiptakeun makhlukna ku kalimat khalaqa. Ku kalimat khalaqa Allah nyiptakeun manusia tanpa bahan. Sadaya makhluk nu ku Allah diciptakeun ku kalimat khalaqa ngandung hartos penciptaan Allah dinu tanpa bahan. Dan orang-orang jahilah pun paham bahwa Allah itu sebagai Khaliq. Dumawi dicatat ku Allah Subhanahu wa taala dina surat Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Lamun seugteu mah penduduk jahiliyah Arab Quraisy lamun ditaros saha nu nyiptakeun alam dunia, la yaqulunallah, pasti marehnana ngajawab Allah. Numawi ku Allah digejrutkeun ka alam dunia Al-Qur'an nu ngawitan lungsur surat Al-Alaq disebat surat Makkiyah pasti diawali ku kalimat Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabbihisma rabb, pakai Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka pun sudah paham, sudah tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah. Hanya saja mereka mempunyai keyakinan bahwa yang mengatur rezeki, yang memberikan jodoh, yang memberikan kebahagiaan, kesusahan adalah Tuhan Lata dan Uzza. Nu miarana teh ai Allah mah nu nyiptakeun, tanu miarana mah lain Allah. Tapi Lata dan Uzza, maka mereka bersumpah wallahi walata wa Uzza, demi Allah dan demi Lata dan Uzza. Makanya mereka disebut orang kafir musyrik, karena mereka menduakan Allah, menyekutukan Allah, menandingi bahwa ada kekuasaan selain daripada Allah. Nah, kalimat Rabbun ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka paham. Luar biasanya orang Arab. Jadi yang disebut dengan jahilah itu bukan orang-orang yang bodoh.
Ketika mereka dibacakan oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbika, mereka tidak menerima. Sebab yang memelihara mereka itu bukan Allah, tapi Lata dan Uzza. Iya, kalau yang menciptakan alam semesta ini Allah. Tapi yang mengatur matahari, bulan, segala macam, rezeki, jodoh, segala macamnya, mereka akan mengatakan Lata dan Uzza sebagai pengatur, sebagai pemelihara kehidupan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat di Mekah itu dengan diawali kalimat Rabbun, salah satu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika dibacakan kepada mereka Iqra bismillah, mereka sudah tahu, iya. Karena yang menciptakan alam semesta ini Allah. Lalu kenapa yang menjadi pertanyaan Allah menurunkan kalimat Rabbun di awal surat, di awal ayat surat Al-Alaq? Karena mereka sudah paham yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Hanya saja mereka mempunyai keyakinan pengatur, pemelihara alam semesta, termasuk kehidupan orang-orang jahiliyah pada saat itu adalah Tuhan Lata dan Uzza. Makanya kesimpulan para ulama ada tauhid uluhiyah, memahadkan Allah. Yang menciptakan semesta ini adalah Allah. Kemudian ada tauhid rububiyah. Baik yang menciptakan ataupun yang memelihara, semuanya adalah Allah. Ataupun dengan sifat-sifat Allah. Baik dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Qudus, kemudian bakal segala macam. Itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh, tidak disyariatkan manusia, hamba Allah, kalau menyerap atau mengambil nama Allah itu sendiri, mesti diawali dengan kalimat Abdul, Abdurrahman, Abdurrahim. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim ataupun Malik ataupun Goni ataupun yang lainnya itu adalah nama dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Makanya diawali dengan Abdul, Abdul Ghafur, Abdul Alim, kemudian Abdullah, kan memakai Abdul karena menjadi hamba Allah. Hamda, Abdul Rahman, hamba Allah. Abdul Rahim, hamba Allah. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa tauhid itu bukan hanya uluhiyah, tapi ada tauhid rububiyah. Baik yang menciptakan dengan kalimat khalaq ataupun yang memelihara adalah Allah. Nah, setelah Allah menciptakan dengan kalimat khalaqah yang tadinya tanpa bahan, asalnya Allah sendirian. Tidak punya tempat, tidak membutuhkan waktu. Sendirian. Teka bayang banyak. Tanpa ada waktu, tanpa ada tempat. Yang jadi pertanyaan, bentuk waktu seperti apa? Satu kali 24 jam. Dalam seminggu 7 hari, dalam sebulan ada yang 30, ada yang 31, dalam setahun waktu. Nah, bentuk waktu itu seperti apa? Waktu makhluk bukan? Makhluk. Nah, sebelum adanya waktu, sebelum adanya tempat, asalnya Allah itu sendirian. Kemudian Allah awalnya menciptakan arsy, singgasana Allah. Kemudian setelah 50.000 tahun arsy diciptakan, baru Allah menciptakan takdir kehidupan manusia. Si anu mautna jam sanu, hirupna jam sakit, jodohna ka anu, rezekina sebegini. Gitu kan? Semuanya sudah tercukupi oleh Allah. Rezekinya segala macamnya. Makanya orang yang mati itu disebut dengan wafat. Ari wafat jeung maut naon bentenna? Maut, wafat, meninggal dunia, pupus, paeh, modal. Ari wafat mah cenah keur sepuh, ari maut mah keur anu lain we cenah, meninggal dunia. Eta keneh. Ikhrajur ruh minal jasad. Keluarnya ruh dari jasad, meninggal, maut, al-maut. Wafat itu Allah sudah mencukupi segala kebutuhan kehidupan manusia. Wafi kan? Wafat.
Ketika orang diwafatkan oleh Allah, tuwfiyallah, Allah mewafatkan orang tersebut. Ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah, berarti semuanya sudah tercukupi. Baik oksigen, rezeki, segala macam. Ketika orang itu ikhrajur ruh minal jasad, ruh itu keluar dari jasad, berarti Allah sudah mencukupkan segalanya. Jatahnya semua sudah tercukupi. Tidak ada lagi jatah untuk dia. Makanya Allah mewafatkan, mencukupkan. Tak kurang sok dibeda-beda. Si eta mau, wafat, gitu go. Si bapak anu cenah pae, potong pae atuh naon, ngantunkeun pupus. Ngkur hayam pae. Ustad anu ajengan anu mah pupus tong pupus atuh wafat. Padahal eta keneh. Baik wafat, maut, meninggal dunia, ngantunkeun pupus eta-eta keneh. Hanya saja mempunyai pengertian yang sedikit yang berbeda. Tawafat itu dicukupkan. Dicukupkan segala sesuatunya. Artinya ketika orang itu meninggal dunia, ngantunkeun, berarti sudah dicukupi oleh Allah segala sesuatu. Segala sesuatu. Makanya disebut dengan wafat. Gitu, Pak. Jika rahimahullahu dengan almarhum dengan Allah yarham non bentenan. Para hadirin almarhumun kita. Dengan ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Non bentenan. Ay almarhumah keur maut. Di urang mah begitu mendengar kata almarhum ngantunkeun wis aya keneh daonnya rahimahullahu Allah yarham. Padahal Allahu yarham rahimahullahu almarhum sama itu doa. Semoga Allah atau mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Almarhum rahimahullahu ataupun Allah yarham sama. Hanya saja semakin sempit bahasa itu. Rahimahullah makeur anu, Allah yarham makeur anu, lamun keur urang mah almarhum, anu hirup, bingung cenah hirup mah. Ku Indonesia we mudah-mudahan Allah maparinan rahmat. Padahal lamun di bahasa Arabkeun mah almarhum. Atas coba. Nya urang nalika ku bahasa Sunda, mudah-mudahan we Allah maparinan rahmat. Bahasa Arabkeun rahimahullahu, Allahu yarham dan almarhum. Makanya lamun ya ayyuhal hadirun sidang Jumat nu sami-sami miharep Allah almarhumun cek urang teh langsung we makmum teh protes. Naon dah harirup keneh eta teh doa. Hanya saja kata almarhum itu sendiri gitu kan sudah diserap melalui informasi pendengaran orang, kemudian diserap melalui pikiran emotan seperti kepada orang yang sudah meninggal. Padahal kita pun yang masih hidup bukan hanya sudah meninggal membutuhkan doa, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, kehidupan manusia Allah ciptakan dengan kalimat khalaqa. Dalam surat Al-Ma'arij yang tadi awal dibacakan khuliqal insan dha'ifa. Allah menciptakan manusia yang tadinya tanpa bahan itu dengan sifat kelemahan, dengan tabiat keburukan. Urang teh, Pak. Asalnya manusia itu dengan tabiat keburukan. Idza massahul syarru jaju. Idza massahul khairu manu'an. Lamun ditimba kesusahan luhlah, aduh. Sifat dunia itu seperti idza masyarul khairu, ketika ditimpa kebaikan pedit. Lamun ditimpa kesusahan, wah sabang susahna teh. Batur majikan teh wah sarenang, urang we nu susah teh, urang we nu ditimpa teh. Ketika Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, bakhil. Itu tabiat keburukan manusia. Yang dimaksudkan dhaif di sini adalah bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan kelemahan karena memang manusia tidak bisa hidup sendiri, Pak. Semakin orang itu semakin tinggi, justru semakin orang membutuhkan orang lain.
Sebetulnya yang urang-urang mah di kawasan menengah ke bawah mah justru tidak sedikit untuk membutuhkan orang lain. Justru orang-orang besar, orang-orang yang punya harta banyak, justru semakin tinggi orang tersebut semakin banyak memerlukan orang. Urang mah pan Pak ngored deh, aku nyalira we urang. Ngored, ngecat bumi, pagar segala macam kamari Idul Fitri kan, badai mayuna Idul Fitri aku urang we gitu. Orang-orang besar yang punya harta yang banyak justru semakin tinggi orang tersebut justru semakin membutuhkan orang lain. Artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Dan Nabi Adam pun meminta kepada Allah untuk ditemani untuk satu orang. Tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa seperti binatang yang hidup sendiri, mencari makan sendiri gitu, nggak bisa. Semakin dewasa, justru semakin banyak untuk membutuhkan orang lain. Dan orang-orang jahiliyah pun paham, Pak. Orang-orang jahiliyah pada saat itu pun paham. Mereka tidak bisa hidup bermasyarakat ataupun sendiri, nggak bisa. Pasti membutuhkan orang lain. Mereka membutuhkan pernikahan. Mereka membutuhkan perdagangan. Mereka membutuhkan untuk mengeluarkan hasrat biologis mereka. Makanya mereka adakan pernikahan, adakan perdagangan. Yaum Syibar, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mereka berdagang. Untuk orang-orang para pedagang at-tujar disebutnya kan. Para pedagang mereka dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mereka pergi dari kota Mekah. Nah, bagi orang-orang penyair mereka bersemedi untuk mencari inspirasi di gua-gua untuk menyendiri. Artinya bahwa semedi itu bukan hanya di kita, tapi sejak zaman jahiliyah pun mereka sudah melakukan. Makanya banyak para penyair di kita pun ataupun penulis lagu mereka menyendiri di mana di puncak segala macam niiskeun supaya banyak inspirasi yang datang. Kemudian ada para kahin, para dukun, paranormal, orang pintar. Orang yang pandai metafisika segala macam, naon lah bahasa nama. Yang pada akhirnya mah dukun, orang pintar, paranormal, naon ahli metafisika, ahli metafisika segala macam. Dalam kurung dukun. Kurang bahasanya sok diselintir-selintir punten Pak. Jika rentenir gitunya. Bahasanya diperhalus, lintah darat, nah gitu, haraun mainannya. Ya, mun rentenir gagah, jika PSK penjajah seks komersial kan gagah, lamun dipoksangkeun mah pan, bahasa kapungkeun mah sepuh, isinan, ayeuna mah di mana cenah PSK abdi mah, jika nu ngajualan pulsa atuh dah, jika semakin kesini semakin dimanipulasi bahasa itu. Semakin hari terus semakin teknologi berkembang, bahasa itu semakin dimanipulasi. Orang kampung ini banyak orang yang kelaparan. Pemerintah soakeun, malu pemerintah. Baik pemerintah setempat, pemerintah desa, kabupaten, provinsi bahkan negara ketika ada gapura misalkan daerah ini banyak orang yang kelaparan, malu kan? Wah lembur urang lu bano kelaparan, ulah udunan, tapi ini mah dibungkus rawan pangan. Ya. Anda memasuki kawasan rawa pangan, oh iya mah rawan pangan, hare-hare ya urang deh. Aku polisi, diamankan. Padahal isi yang diamankan geus jong mau beremek dah bangsat. Tadi ada manipulasi bahasa. Semakin hari justru orang-orang itu menyembunyikan bahasa yang tadinya
vulgar gitu kan. Kemudian dibungkus sedemikian rapi sehingga sesuatu hal yang buruk pun terkesan bagus. Ya itu kan PSK. Penjajah komersial jika anu penjual pulsa itu tidak sama. Tapi lamun dipoksangkeun mah bahasa rentenir lintah darat maneh mah gitu mesti bakal ngarenjang, tapi lamun rentenir mah komo lamun disebut bank koperasi gagah atuh. Gagah. Naon ieu mah koperasi gagah atuh langsung padahal mah lintah tuh gitu. Tiga kelompok ini keluar dari Mekah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Orang para pedagang mereka pergi ke Sam, daerah Palestina, Syria, kemudian segala di lingkungan tersebut. Mereka berdagang termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Bani Adi, Bani Qusay dan Bani lain segala macamnya, mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mereka rombongan pergi untuk berdagang. Kemudian ada sekelompok kaum penyair. Mereka pergi dari kota Mekah Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk mencari tempat-tempat berdiam diri semedi supaya di situ mereka dapat inspirasi-inspirasi tentang syairnya. Kemudian para kahin, kuhan, para dukun mereka datang ke tempat-tempat yang memang angker, pemakaman, kemudian pohon-pohon besar segala macam untuk menerima wangsit. Nah, ketika mereka kembali hari Jumat disebut dengan hari Arubah. Hari berbangga-bangga ketika para pedagang pergi dari kota Mekah untuk berjualan, ketika datang hari Jumat, mereka akan mencatat di Ka'bah itu penghasilan segala batilah menurut. Batina sakieu si anu mah, batina sakieu ditulis di dinding Ka'bah tuh. Para penyair mereka menuliskan syair-syair. Sehingga orang-orang itu terkesan wah sangat menakjubkan syair-syair tentang cinta, tentang ketuhanan segala macam. Untuk pemujian Lata dan Uzza dan segala macam. Mereka tempel di Ka'bah. Kemudian para kahin, kemudian mereka mendapatkan wangsit-wangsit dari iblis ataupun syaitan. Kemudian ditulis jampe-jampe di situ simpan. Nah, disebut dengan hari Arubah. Oleh Islam dirubah hari Arubah tersebut menjadi hari Jumu'ah. Berkumpul. Hari Id. Hari raya umat Islam. Bukan hanya hari raya Idul Fitri, bukan Idul Adha, tapi ada hari yang diulang tiap minggu yang menjadi hari kebanggaan kaum muslimin, yaitu hari Jumu'ah. Tempat berkumpul orang kaum muslimin untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dirubah oleh Islam yang tadinya berbangga-bangga orang-orang menempelkan harta, kemampuan syairnya, kemudian jambe-jambe, oleh Islam dirubah menjadi hari Jumat. Makanya sebetulnya tidak boleh ketika hari Jumat ada orang-orang yang fakir, ada orang-orang yang miskin pada hari Jumat tidak makan. Karena hari Jumat salah satu hari raya Idul Islam. Makanya ketika datang hari Jumat, Rasulullah mengatakan hada iduna ahlul Islam, bahwa ini adalah hari raya umat Islam. Hanya saja terkesan oleh kita hari Jumat itu seperti hari yang biasa, padahal hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam. Makanya banyak di tempat-tempat yang memang sudah terbiasa untuk menyediakan makanan, membagikan beras pada hari Jumat. Karena tidak boleh ada orang fakir di sekitar masjid ataupun orang miskin yang pada saat hari Jumat itu tidak makan, tidak mendapatkan makanan dan sebagainya macam. Nah, oleh Islam dirubah. Dan banyak dari para sahabat ketika pulang dari Jumat, banyak yang mengundang Rasulullah SAW untuk makan, singgah segala macam. Satu kebanggaan. Para sahabat pada saat itu kemudian mengundang Rasulullah makan di rumah. Wah, keberkahan. Tadi dulu kapungkur diurang di kampung kapungkur. Sudah terlaksana hal seperti itu. Saling mengundang hari Jumat itu kan saling mengirim makanan segala macam. Nah, bukan tradisi dari Sunda sebetulnya itu, tapi dari ajaran daripada Islam. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Yang pada hakikatnya bahwa orang-orang jahiliyah pun paham bahwa mereka itu adalah makhluk Allah yang lemah. Mereka bukan hanya berdagang, tapi mereka pun mengadakan pernikahan.
Mereka menikah. Menikahnya seperti apa? Mereka simpan wanita-wanita di kamar-kamar, kemudian dihitung. Jiwa lupa balik deh. Oh sih iya. Ataupun satu wanita dengan 10 laki-laki. Ataupun orang-orang nanti termasuk Abdul Muthalib punya istri 40. Kakek Rasulullah itu punya istri 40. Jadi istri banyak itu bukan dari Islam sebetulnya, tapi dari orang-orang di luar Islam. Justru Islam itu membatasi tabiat manusia yang buruk, kemudian dibatasi oleh Islam, jangan sampai lebih dari 4. Yang ketika tidak dibatasi 4 yang ini, maka mereka akan mengadakan pernikahan lebih daripada yang biasa. Seperti halnya kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya istri 40, kabayang. Sabibit 2 kali 40 80 injuna hiji. Wah salam bos saya RT. Tara Islam dibatasi, yang tadinya orang-orang pada saat itu mempunyai istri 40, 80, 50, 20 lebih ke atas. Oleh Islam dibatasi, fankihu masna wa tsulasa wa ruba. 2, 3, 4. Begitupun dengan kisos. Sebelum Islam datang, kisos itu sudah ada, sudah berlaku di zaman mereka. Orang-orang itu sudah mengamalkan kisos. Ketika seorang raja dibunuh oleh hamba sahaya, kisosnya itu bukan hamba sahaya yang dibunuh, tapi satu kampung mesti dibunuh ketika membunuh raja. Telepel. Seorang raja membunuh hamba sahaya membunuh seorang raja. Hamba sahaya jeung raja mah beda level. Nggak bisa, 1 lawan 1 nggak bisa. Kalau raja dibunuh oleh hamba sahaya, masih satu kampung yang menjadi bayaran atas terbunuhnya seorang raja. Gitu. Oleh Islam datang, oleh Rasulullah SAW dibatasi, gitu kan? Nyawa dengan nyawa. Ketika seorang membunuh seorang raja, misalkan hamba sahaya, 1 nyawa mesti dibayar dengan 1 nyawa. Makanya Islam itu sebetulnya tidak keras. Justru orang-orang di luar Islam yang tadinya keras. Dan yang paling dahsyat ketika orang-orang Eropa Barat ataupun Zionis Yahudi, mereka mengatakan bahwa Islam itu agama yang memang tidak toleran terhadap kaum perempuan. Diduakeun, ditilukeun, diopatkeun, justru mereka itu paling intoleran terhadap wanita. Kata siapa? Ketika Islam mengadakan pernikahan 1, 2, 3, 4, justru toleransi yang sangat luar biasa. Justru mereka itu masuk ke telinga para perempuan di kaum muslimah, di kaum Islam. Seperti itu, padahal mereka mengadakan pernikahan tanpa ada ikatan. Justru rumah tangga yang tanpa ada ikatan. Kata siapa? Urang mangayakeun pernikahan, wah 2, 3, 4 ku Yahudi mah diceceleh Pak urang. Justru mereka mah tanpa mengadakan pernikahan. Sok artis barat sebelum menikah punya anak 4. Ya. Orang-orang barat, artis-artis Hollywood sebelum menikah mereka punya anak 6, 7, 8 bahkan. Tangke musuh 8 anak kakara menikah. Atasnya. Justru mereka yang paling intoleran terhadap kaum perempuan. Nah, mereka masuk ke telinga kaum wanita di kita kaum muslimin. Mereka gembor-gemborkan hal itu, hak asasi manusia. Tapi mereka sendiri melanggar dengan sangat jauh sekali. Artinya bahwa mereka itu tidak bisa lepas dari hal untuk mencurahkan satu kebiologian, nggak bisa. Mereka membutuhkan biologis, membutuhkan segala macam. Karena Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Khuliqal insan dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kemudian ada 1 orang perempuan dengan 10 laki-laki. Jadi 1 orang wanita dalam kaum jahiliyah digauli oleh 10 laki-laki. Begitu punya anak, saha bapana. Bapaknya sahat. Si anu tuh ini ulang mada saeutik ada gitu. Oh itu ada. Wah segala macam. Oleh Islam dipecahkan solusi.
Ketika ada satu wanita berzina lebih daripada satu laki-laki, maka dilihat sukunya. Suku kaki sampean bayi. Karena kaki bayi itu akan gen itu akan ke bapak itu. Kaki baik laki-laki, anak laki-laki ataupun anak perempuan, gen sampean mah ke bapak. Luar biasanya. Siapa tinggal? Bila ayam orang kali orang gaduh istri jebrag. Nah, cenah si mama maletik bapak eta mah. Orang kali simkuring duaan, jalebrag duaan ada. Kelas genep SD tos 30 salapan hampir 40 ayeuna ibuna mah 37. Simkuring 42. Makanya gen anak itu kakinya itu pasti tol Islam dipecah. Makanya datang kepada Rasulullah. Begini. Saya digauli oleh lebih daripada satu orang laki-laki. Satu menjadi bapak. Tinggal liwe cek Nabi sukuna. Oh siapa mirip siapa. Dan luar biasanya lagi ketika ada orang yang melahirkan. Satu melahirkan laki-laki, satu melahirkan perempuan. Di satu rumah sakit. Kemudian si pengurus rumah sakit itu ada keteledoran. Yang punya anak perempuan jadi punya anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki jadi punya anak perempuan. Bingung. Siapa yang menjadi ibu kandung yang aslinya itu siapa? Oleh Islam dijawab dengan sangat apik, tinggal nutrisi dari air susu seorang ibu. Karena nutrisi seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki itu lebih dahsyat daripada seorang ibu yang melahirkan perempuan. Nutrisinya luar biasa. Nah, Islam harus Pak. Jadi kalau punya anak, kenapa punya anak laki-laki begitu menyusuinya lebih dahsyat, karena memang nutrisinya pun oleh Allah diberikan rezeki yang lebih. Makanya dalam warisan anak laki-laki satanggungan, anak perempuan sagedongan, saaisan. Laki-laki 2, perempuan 1. Bukan hanya dalam bab warisan, dalam bab air susu pun sudah dibedakan oleh Allah. Nutrisinya lebih 1 kali lipat lebih daripada air susu seorang ibu yang melahirkan perempuan. Dan dalam bab warisan pun sama. Ketika Allah memberikan hak waris terhadap laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Nah, biasanya kurang sok dimanipulasi bahasa itu. Bagikeun heula we ayeuna mah. Secara Islam. Tanggal segitu mah urang ratakeun we. Nipu Raqib jeung Atid. Raqib Atid mau bisa ditipu atuh Pak. Urang bagikeun secara hukum Islam, urang geus beres kitu, geus beres. Urang ratakeun we ayeuna. Enggak bisa. Tentu saja mesti berbeda. Adapun nanti seorang laki-laki, kakak adik misalkan, punya kakak perempuan ataupun adik perempuan, kalau memberikan sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan. Keridoan segala macamnya kan. Misalkan dari 100.000, misalkan perempuan 50.000, mau memberikannya berapa? Gitu kan? 5.000 ikhlasnya, 10.000 atau 25.000. Ini kan dibedakan. Nah, dalam hal itu pun sudah berbeda. Nah, Islam itu memberikan satu jawabannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada satu kitab dari Kyai Haji Abdul Hamid rahimahullahu memberikan satu judul Tahdzibul Akhlak, untuk memelihara akhlak. Dalam kitab tersebut ada yang disebut dengan khuluq. Selain Allah menciptakan manusia dalam keadaan dhaif, Allah pun juga memberikan terhadap jiwa itu satu wadah yang disebut dengan khuluq. Selain Allah menciptakan manusia dengan tabiat keburukan, dengan tabiat kelemahan, ketidakberdayaan, di samping itu juga Allah menciptakan manusia itu kemudian menyimpan yang disebut dengan khuluq, satu wadah di dalam setiap jiwa manusia.
Di dalam diri manusia ada wadah yang disebut dengan khuluk. Diurang deh Pak. Aya wadah yang disebut dengan khuluk. Lamun baskom teh mah baskom. Di dalam baskom dinu eta dina khuluk tersebut oleh Allah diberikan 3 modal paling tidak. 1 aklun. Yang kedua syahwat. Yang ketiga godob emosional. 1 akal oleh Allah diberikan. Kemudian godob emosional, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, tadina godob disimpan nanti. Yang ketiga syahwat, keinginan. Oleh Allah diberikan kemampuan manusia untuk menerima hal itu. Makanya ada orang-orang liberal termasuk si Ulil, orang-orang liberal, mereka mengatakan bahwa Islam itu tidak konsisten. Allah itu tidak konsisten. Di satu sisi Allah menciptakan manusia dalam keadaan buruk, di satu sisi lagi Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Khuliqal insan dha'ifa. Di satu sisi lain Allah menciptakan manusia dalam keadaan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Di satu sisi lain Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nu hiji mah lemah, yang kedua wah sempurna bisa. Seolah-olah ini berseberangan, Pak. Makanya mereka mengatakan bahwa Allah itu inkonsisten, tekonsisten yang ayatnya berbenturan. Nu hiji mah manusia teh tabiat keburukan. Yang satu lagi Allah menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Makanya mereka akan memasuki terhadap kaum muslimin, terhadap pikiran kaum muslimin bahwa Allah itu inkonsisten, tekonsisten, istiqomah. Artinya mesti ada pemahaman untuk menjembatani ayat satu dengan ayat yang lain kan. Bagaimana ini bisa bersinergi antara ayat surat Al-Ma'arij dengan surat At-Tin. Di satu sisi Allah menciptakan manusia dalam tabiat keburukan, di satu sisi lagi manusia oleh Allah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Mesti ada jembatan untuk mensinergikan ayat satu dengan ayat yang lain supaya tidak berseberangan. Ini seolah-olah berseberangan. Nah, mereka orang liberal, wah Allah mah tidak konsisten dan Al-Qur'an itu tidak absolut. Berubah-ubah. Justru yang berubah itu bukan ayat, tapi pemahaman orang yang berubah. Cenanya ayat di surat Al-Ma'arij Allah itu menciptakan manusia dengan tabiat kelemahan, bahkan seburuk-buruk daripada binatang. Manusia itu seperti hanya orang-orang jahiliyah kan seperti binatang. Orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam kan seperti binatang. Mereka menikah dengan sahal. Mereka membunuh segala macam seperti hanya binatang. Justru lebih buruk daripada binatang. Dan sebab nak kurang dikunci, pantau. Pantau dikunci, motor dikunci, naon sok. Sieun korai. Nya motor dikunci, jeung naon? Aya sieun aya orang cenah. Pasti sieun ku jelema. Si aya jelema asup. Artinya bahwa mindset pola pikir pun kita pun sama. Bahwa manusia itu dengan tabiat keburukan. Tadi samping Allah menciptakan manusia dengan tabiat keburukan, Allah pun menciptakan satu wadah yang disebut dengan khuluk. Di dalam khuluk tersebut ada akal, ada godob emosional, kemudian ada syahwat keinginan. Oleh Allah diberikan sesuai dengan usia. Akal ketika manusia lahir, nalika orang lahir akal belum diberikan, tapi ada, bahannya sudah ada, akal sudah ada bahan. Emosional pun belum. Kemudian syahwat pun belum. Baru usia 2 tahun syahwat itu 100%, keinginan. Godob pun nanti 75%, akal belum. Makanya anak kecil ketika nyebrang atau naik keluar teh kasihan, Pak. Golacak nah, karena keinginan. Tidak punya rasa takut. Muntas, belenyeng. Orang mah muntas teh culang-culeng teh 2 kali culang-culeng teh.
Nah, usia 4 tahun oleh Allah diberikan kemampuan akal 25%. Terus seiring dengan waktu, semakin hari juga semakin tinggi, tapi justru semakin mengurang. Ketika anak syahwat itu diberikan 100%, justru dalam usia seperti ini ataupun usia lanjut, keinginan itu bukan 100% lagi, bahkan 25%. Ya. Kurang orang mapon, wah ngarantau kali itu, belum kali dia. Ayo sekolah mah rada, rek kali itu teh ada ngahulang heula aja kira. Baheula mah sepedahan teh pan Pak RT Pangandaran Jogja, aduh. Ayeuna mah kela ieu isuk gawe. Banyak gitu pertimbangan kan. Kan Kang Asep kabungur gitu kan. Belum kumaha kasih mana? Kela aya nu ngemut heula cenah. Aya teh jang di rumah, aya teh segala terus dipikirkan. Justru semakin hari justru bukan semakin tinggi keinginan itu, tapi justru semakin ke bawah. Begitupun dengan emosional. Semakin hari justru bukan semakin tinggi terus. Puncak anak deh. Akal pun sama. Ketika anak, kemudian remaja, dewasa gitu kan, daya tangkap pemikiran itu cepat. Ayeuna apa? Alif patah A, na patah na dibaca. Dadi atau jauh bisa. Bu dibaca ani, wah sepaburi bisa. Semakin hari justru bukan semakin tajam, tapi justru semakin mengurang. Oleh Allah diberikan satu wadah yang disebut dengan khuluq. Oleh Allah diberikan kemampuan yang berada dalam satu hidayah itu ilham. Diberikan kemampuan manusia, diberikan daya tangkap, mata, telinga, terus semakin hari itu kan syahwat keinginan terus berkembang, akal pun berkembang segala macam. Ketika akal, emosional, syahwat tanpa mengikuti agama, maka sampai kapanpun manusia itu akan seperti binatang. Atas banyak. Manusia diberikan akal, manusia diberikan emosional, diberikan syahwat, diberikan hidayah, baik ilham, syahwat, hawas, akal. Ketika tidak mengikuti agama, sampai kapanpun manusia itu akan seperti binatang. Ketika tidak mengikuti agama. Akal, syahwat, dan godop itu terhadap ada yang berada dalam diri manusia, sedangkan agama Allah berikan dari luar untuk menyeimbangkan kehidupan manusia supaya tidak tafrid, supaya tidak ifrat, tidak berlebihan ataupun tidak mengurang. Buluwihan teuing, wah nya hareup aya 50 jelema nu nyerang ku urang we kalem lah. Sing hareupan anu nyerang cenah kalembur, soalnya orang itu 50 orang baik, udah orang mah mela kebenaran. Wah, apa gitu? Berlebihan. Tanpa mengukur kemampuan. 50 jelema sing hareupan kesorangan. Kumaha cenah? Aing ripuh bae gitu justru teh. Memak cenah urang masina. Tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, ketika akal, godop, syahwat tidak mengikuti agama, sampai kapanpun manusia akan seperti binatang. Sebaik apapun manusia ketika tanpa didampingi oleh agama tidak akan menjadikan akhlakul karimah. Sebaik-baik manusia ketika yang bukan pondasinya Al-Quran ataupun Sunnah tidak akan disebut dengan akhlakul karimah. Sahade-hadena. Ketika di luar daripada agama Islam, bersedekah, memberikan bagur ke urang teh, waduh akhlak nama karimah moal bisa. Karena yang disebut dengan akhlakul karimah, akal, emosional, keinginan mengikuti agama. Harusnya ketika kita jiwa orang tadi modal diberikan Allah mengikuti agama, maka yang tadinya khuluk tersebut menjadi akhlakul karimah.
Kuninga pare Pak. Padi. Sabaraha pangosna sakilo? Bangsa marus. Sabaraha sakilo? 3.000? 5.600 sakilo Pak. Disimpenna di mana? Di goa. Di leuit. Kadang-kadang di depan rumah ge simpennya bro. Karena memang harganya murah. 5.600. Marus Pak. Piateleun. Dimerangin. Ya urang pun lamun nganaon panen wah dibagudeut gitu kan yang nu manen sawah teh. Nah sababna ateul, merang. Seukeut segala macam nah gitu kan. Ketika digiling sakali buang badagna gitu kan jadi lembut segala macam dibuang bersihan deui 2 kali sampai 3 kali bersih jadi beas. Sabaraha hargana? 12.000 sakilo. Marus mah 5.600 nyapi merangeun pi ateuleun merangnya ateuh tapi beas nya mahal banyak dibutuhkan oleh orang. Begitupun dengan manusia. Ketika manusia tidak mengikuti agama, teu digiling ku agama, pi merangeun, pi ateuleun, pi kasebeleun, pi carekeun, lah segala macam. Komplit we pokona Bapak. Komplit ketika manusia tanpa ada aturan agama. Wah, nya nu tadi teh jiga pare teh ketika mengikuti agama digiling melalui proses ikhtiar, tawakal segala macam terus bermetafors. Non? Disebut teh? Metamorfosa. Berproses merubah nu tadina tabiat keburukan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Itu. Ayat tersebut bukan berseberangan, tapi kita yang belum memahami bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala merubah manusia yang tadinya tabiat keburukan, idza masyahus syarru, ketika ditimpakan oleh Allah kesedihan, luhlah segala macam. Ketika ditimpakan rezeki, kebahagiaan, kesenangan, pedih, oleh Allah dirubah ketika mengikuti agama. Nah, agama itu sebagai penggiling memproses yang tadinya manusia itu tabiat keburukan menjadi laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ikhwati iman rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW memproses para sahabat pada saat itu yang tadinya kaum jahiliyah kemudian masuk Islam, merubah pola pikir, tabiat, kemudian akhlak segala macam menjadi akhlakul karimah, luar biasa. Dengan jalan proses ikhtiar, salah satunya yaitu dengan istima, dengan pendengaran. Karena awal untuk mendapatkan informasi yang pertama itu dengan pendengaran. Salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan seorang yang ugal-ugalan. Orang pemuda yang memang dipandang cerdas oleh kaum Quraisy sekitar, kemudian memang punya tabiat yang baik, Pak. Tapi karakter dengan karakter keras. Setik-setik tebas gitu lah Umar. Payahan gitu lah. Bahasa nanti kan sak dulu ha. Payahan Umar. Begitu mendengar Rasulullah SAW menyebarkan Islam pada saat itu di Mekah, langsung ban Umar mah langsung ngasah. Bapak. Kemana cenah rek mayahan Muhammad? Begitu berangkat di perjalanan ada orang yang menjegal Umar. Kemana cenah? Iya rek mayahan Muhammad digigiwi, bedog. Pedang itu sudah diteng. Rek kemana? Rek ka imah Muhammad, rek langsung dipayahan. Rek dibawa tuh, sirahna muncul rumah itu. Ini mas takar Rasul teh beri canak, beri tebas, canak disimpan di Ka'bah. Ini menjadikan satu bukti keberanian Umar bin Khattab. Kata orang tersebut yang menjaga di jalanan, tong bujang-bujang ka Muhammad heula. Tuh adi didinya ge geus asup Islam. Wah, bukti emosi atuh, Pak. Begitu ketuk-ketuk pintu atas suami adik ipar Umar, wah sieuna ti buburannya. Ketika melantunkan ada satu sahabat namanya Khobab mengajarkan kepada Zaid dan kepada
adik dari Umar bin Khattab pada saat itu mengajarkan surat At-Toha. Surat Toha ayat 1 sampai 10. Ar-Rahman yang anistawa mengajarkan, terdengar oleh Umar bin Khattab bahwa adiknya itu membacakan ayat yang dibawa oleh Rasulullah. Digedor, begitu dibuka langsungnya digebukan sama Pak adik iparnya. Habok. Begitu ada secari kertas. Maca naon cenah tadi? Atuh mau maca naon? Oh terus ya. Begitu ada di bawah kasur, di bawah karpet lah menurut tikar, ada secari kertas. Ambil oleh Umar. Direbut oleh adiknya, diambil gitu. Begitu dibacakan surat Toha. Pelan-pelan. Saya ngajarkan dia. Tadi mah ngajarkan sahabat Khobab dia nyumput. Begitu ayah Umar gegedor, saya dah Umar, wah langsung nyumput di ubur aja, saya dah nyumput dah, sieun. Begitu keluar, Umar masuk, mukuli segala macam, membacakan surat Toha. Siapa yang membaca? Manil Qari, sanu Qari. Langsung datang Khobab. Itu urusan apa? Begitu ayah ribut-ribut, nyumput. Begitu masih damai keluar. Nah, gitu. Khobab pun sama. Wah, begitu Umar datang, sieun nyumput. Kadek-dek di dapur teh mun urang mah. Wah, kadek-dek. Begitu Umar saha cenah macakeun ieu. Ieu mah lain ti jelema. Karena yakin bahwa buatan manusia itu tidak akan seperti ini. Karena Umar pun seorang yang pandai dalam mentutur kata dalam bahasa Arab. Bahasa Arab pusat. Begitu manil qari sahaja yang membacakannya. Sumping Khobab. Anda ya Khobab. Nah, mana? Anak qari saya yang membacakan. Perkataan siapa? Yang pasti ini bukan perkataan manusia. Hadza kalamullah. Ini mah kalam Allah. Dibacakan oleh Khobab pada saat itu. Kemudian Umar pun tertunduk dan meminta kepada Khobab untuk diantarkan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman rahimakumullah, yang tadinya Umar dibenci oleh kaum Islam pada saat itu, kemudian ketika masuk Islam, wah dirangkul di segala macam. Karena Umar berproses merubah diri nu tadina manusia pimerangeun, piateuleun, merubah lakon khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Memawi Pak gaduh murang kali 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun remaja ajak ke masjid. Mau apapun gitu di masjid, lompatan segala macam, nantong dicarek. Dan sabab lamun kurang dicarek di masjid, lompatna ka mana? KPS lompatna. Kasih sijal. Nah sabab teu betah di masjid, naon diusir. Makanya suatu hal yang aneh ketika masjid itu tidak riang dengan anak-anak. Aneh, kamarana bapak. Karena salah satu hidayah yang Allah berikan itu melalui istima, informasi, pendengaran. Karena tidak menutup kemungkinan Pak, anak yang dibawa 2 tahun, 3 tahun terus, lompatan, iya memang ngadangu Pak. Simkuring gaduh murang kali kelas 2 SD, sudah hafal 2 juz Pak. Dari setiap subuh usia 2 tahun terus dibacakan murotal tiap subuh. Bungsu 2 tahun terus dibacakan. Begitu usia 4 tahun, 5 tahun, mulai kata-katanya itu mengingatkan. Tapi tidak berurutan. Tidak berurutan. Ayat-ayatnya itu tidak berurutan. Beletuk gitu. Ayat nau anaba gitu, tidak berurutan. Nah, yakin bahwa mendapatkan ilmu itu salah satunya dengan menerima informasi melalui telinga. Begitu usia 6 tahun oleh ibunya dirapihkan. Oh iya mas surat Ar-Rahman, baca ke 5 ayat, langsung. Nah, salah satunya. Anak-anak lompatan gitu kan, biasanya kan, menurang sholatnya, berat dia biarkan kan. Hampir aku mas gede 60 tahun rek lompatan kene, dah keletik. Nah justru ketika ku orang dicari, disieukeun, justru mereka itu akan semakin jauh. Ketika jauh susah yang dipanggil itu. Ihwatu iman, kawarga masyarakat, mangga datang lagi cari cing, baheula lagi aing diusir gitu. Ayeuna di garwan baheula mah diusir cenah. Atasnya banyak.
Ini pajak. Makanya di zaman Nabi itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pinuh ku barudak teh. Termasuk Hasan Husain. Cucu Rasulullah SAW. Makanya banyak dalam hadis-hadis ketika Rasulullah sujud, Hasan Husain ngogajul gitu. Lama sampai lama sujudnya. Nabi takut untuk mengganggu kebahagiaan cucu. Begitu dilepas launa. Itu kan menggambarkan anak-anak itu dibawa. Anak-anak itu dibawa. Kemios, lompatan biarkan saja. Karena mau tidak mau informasi pasti mereka dapatkan. Mau tidak mau, mereka akan mendengarkan ayat, mendengarkan imam segala macam, walaupun wacing. Makanya ketika orang SD, itu kasih kan, kasih SD, regepkeun atau tinggalikeun. Regepkeun, bukan tinggalikeun. Tinggalikeun mangarah eta mah. Awas ya tinggalikeun ku aing. Begitu urang. Bodak kadenya regepkeun kan gitu ya. Regepkeun itu telinga. Walaupun mata kemana ini masih mendengar. Sopak. Cobian banyak. Murota tiap subuh Pak bacakan. Walaupun anak lajo upin ipin kieu we tapi ini mau mendengar. Telinga itu akan mendengar. Salah satu untuk mendapatkan hidayah Allah itu dengan istima. Dengan mendengarkan. Salah satunya Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, oleh Allah diberikan hidayah masuk ke agama Islam itu melalui mendengarkan ayat-ayat atau lantunan Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah, memang benar Allah menciptakan manusia itu dalam tabiat keburukan, bahkan lebih buruk daripada binatang. Tapi ketika Allah memberikan agama yang dipilih oleh Allah, syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia berproses untuk mengikuti syariat tersebut, hukum tersebut, agama tersebut, maka manusia itu akan berubah dirinya yang tadinya tabiat keburukan menjadi laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Siapa yang tahu? Yang tadinya tabiat buruk segala macam ketika berproses fi ahsani taqwim, menjadi beras yang dimakan enak gitu kan. Kamu jembar pandan segala macam. Aduh. Ikhwatu iman rahimakumullah, khuliqal insan dhaifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah, tabiat keburukan. Ketika ditimba kesusahan, luhlah. Ketika ditempakan kebahagiaan, penit. Memang itu tabiat manusia. Tapi tabiat tersebut bisa dirubah dengan memproses mengikuti agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Ketika manusia diberikan oleh Allah satu khuluq, wadah, kemudian dalam satu wadah tersebut ada akal, ada syahwat, ada godok, kemudian mengikuti agama akan merubah menjadi akhlakul karimah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tadina urang oge pimerangeun, piateuleun segala macam, picarekeun kolot gitu. Dieu kolot urang teh apa? Hayo we ulin ya. Insyaallah Pak, dengan berproses dengan mengikuti agama, kita pun akan menjadi fi ahsani taqwim sampai nanti ajal jemput urang sadayana. Jika ruh urang kaluar tina jasad, urang dina kayaan fi ahsani taqwim, dina sebaik-baik bentuk, tangtosna muka Allah ditakdirkeun ka urang sadaya. Sakitu panginten tiasa didugikeun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan hidayah kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan Allah nangtoskeun ka urang sarta urang ikhtiar sangkan urang tiasa husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun rahmat maghfirah ka urang sadaya. Serta mudah-mudahan Allah ngalembutkeun hati kanggo urang kali urang sadayana, sangkan lembut kana janten sepuh. Serta mudah-mudahan Allah oge ngalembutkeun hati urang pikeun kasepuh urang sadayana. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wa tub minkum alafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.